Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratil masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, akhil azizil karim Kiai Haji Muslih Hudori, Musyrifil Ma'had Nurul Huda An-Najah Simbang Gorbiyah Buaran Pekalongan, Kiai Safruddin, Kiai Mukhlis, Hadratul Asatid wal Mudarisin wal Muallimin, pimpinan Nahdlatul Ulama cabang MWC Ranting, Badan Otonom, Ansor, Muslimat Fatayat, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, abna'i wa banati, thalabah Nurul Huda, a'azzakumullah bi'izzih, wa akramahum bikaramih, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, di Pekalongan pesantren masih rame. Ada beberapa daerah pesantren sudah berkurang. Alhamdulillah di Pekalongan masih rame. Pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, apa? Benteng yang kokoh. Benteng apa? Benteng Islam ahli sunnah wal jamaah. Ceritanya begini. Dulu Belanda melarang pribumi yang beragama Islam sekolah. Belanda ngelarang wong Islam sekolah. Supaya orang Islam tetap bodoh. Yang Kristen boleh sekolah. Yang Islam dilarang sekolah oleh Belanda. Tahun 1902 Belanda memperbolehkan orang Islam sekolah. Tahun berapa? Ya. Nah, Muhammadiyah sekolah. NU, Kiai-Kiai NU malah haram sekolah Belanda. Nulis dari kiri haram, terus dari kanan dong. Terus Latin itu haram, terus dari Arab, dan dengan Arab kanan. Pakai serwal pendek, laki-laki haram, apalagi perempuan. Kalau sekarang gaya, gak haram sekarang ya, gaya. Apa masih haram? Masih. Dulu Kiai-Kiai itu dulu mengatakan pakai serwal pendek itu haram, laki-laki, apalagi perempuan. Sekarang masih haram masih. Ya nang kene. Di luar situ yang enggak. Maka kiai-kiai atau masyarakat kiai yang nanti akan jadi NU ketinggalan. Muhammadiyah lebih maju. Masyarakat NU baru boleh sekolah ketika sudah merdeka. Nah, Muhammadiyah jasanya besar. Apa jasa besar Muhammadiyah? Menjaga, merawat imannya orang-orang Islam yang bekerja di kantor-kantor Belanda. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda tidak murtad, tetap Islam. Siapa yang jaga? Muhammadiyah yang jaga. Tapi tidak ada tafaqquh fiddin. Tidak ada, nggak ada pendalaman agama. Apalagi tahfidz Quran, apalagi nggak ada usul fikih, usul hadis, ilmu tafsir, nggak ada, nahu,
sorof, balaghah, ilmu kalam, nggak ada. Nah, kiai-kiai NU menjaga ta'alim Islam, menjaga kitab kuning. Jadi kiai-kiai NU pesantren berjasa dalam tafaqquh fiddin walaupun ketinggalan. Muhammadiyah berjasa menjaga Islamnya orang kota yang kerja di Belanda. Masing-masing punya peranan yang sangat penting. Itu dulu. Maka dulu Muhammadiyah itu kota, NU itu desa. Sekarang sudah enggak sekarang. Wakil presiden NU tuh. Kota sama desa itu, wakil presiden. Ya kota udah istana kok. Gus Dur pernah jadi presiden, kota sama desa itu. Ya kota udah istana. Paham boten. Sekarang sudah enggak ada lagi polarisasi NU itu kampung, Muhammad itu kota, udah enggak ada polarisasi seperti itu. Bon. Bupati Pekalongan pernah NU. Siapa kemarin tuh? Asif. Kalau sekarang enggak, bukan NU sekarang. Bapak Ibu sekalian, nah maka pesantren adalah merupakan al-hisnul hasin. Apalagi pesantrenlah yang menekankan tadrisul Quran bitilawatil mujawwadah, ngaji Quran dengan hanya pesantren. Di luar pesantren, di madrasah negeri, sanawiyah negeri, aliyah negeri, ada enggak ngaji Quran sing mujawwadah? Enggak ada, paling gurunya baca, yang lain ayo muridnya ikut. Di pesantren enggak, face to face, wajhan biwajhin, satu-satu berhadapan dengan guru. Ngoten mboten sini gitu enggak? Satu-satu ngaji berhadapan dengan guru, namanya face to face. Namanya wajhan biwajhin. Ngoten nggih? Itu pesantren. Dulu Al-Qur'an zaman Rasulullah dan zaman sahabat ditulis dengan tulisan Arab yang belum sempurna tulisannya waktu itu. Titik ora ono. Ba, ta, ta tidak ada bedanya. Jim, ha, kho sama. Dal, dal sama. Ro, zai enggak ada bedanya. Tapi bisa bunyi, sahabat bisa dengan baik, dengan benar. Nah, lama-lama berkembang agama Islam, menyebar keluar Arab, keluar Jazirah Arabia, maka tulisan Arab disempurnakan supaya orang bisa baca tulisan Arab. Apa? Dikasih titik yang membedakan satu sama lain. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga di atas, jim titik ya, ha non titik, kho satu di atas. Yang pertama kali bikin titik adalah namanya Asy-Syaikh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wafat tahun 62 Hijriah. Dia bikin titik itu. Ingat-ingat ini santri, terutama santri harus ingat-ingat. Kalau udah tua nggak apa-apa, lupa nggak apa-apa, udah tua lah. Ya ini harus tahu nih. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran, maka membutuhkan syakal. Yang pertama kali bikin syakal adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bikin fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Sarapannya ampas kelapa intinya. Gak cerdas. Sarapan itu susu, madu, telur, jahe dikit, itu cerdas nanti. Sarapannya ampas kelapa. Klopo wis diperes masih dipak. Ya Allah. Ya. Otaknya dedel, campur ikan asin lah, masya Allah. Ikan asinnya wis rada bau, wis rada basi. Alah, dedel otaknya. Jadi sarapan itu apa? Sarapan itu apa? Sarapan itu apa? Susu, telur, madu, jahe. Kalau makan siang
nasi, paha ayam, tenan iku guyu. Paha ayam, sayurnya timun satu nggak apa-apa, timun satu. Mas makan malam, nasi, ikan mas, atau ikan nila lah sama lah, sayur. Jadi kan daharnya ngoten boten. Pantesan dedel ya Allah. Ayo tak ulang ayo. Sing gawe titik sapa? Baru berapa menit? Yang bikin titik siapa? Kota. Dan saya ngomong sama Kiai Muslih, ini santri ini sarapan nggak bener sarapan ini. Yang bikin harokat siapa? Orang tak ulang. Enggak, saya enggak akan ulangin. Sing lupa ya wis. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang tidak benar baca Quran, maka tahun 224 Hijriah ada imam bikin ilmu tajwid di qiraatil Quran, memperbaiki baca Al-Qur'an, ilmu tajwid. Baru ada idgham, idhar, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, diajarin ke sini, diajarin enggak? Nah, yang ngarang ilmu tajwid jenenge namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Baru sempurna. Titik sudah ada, harokat sudah ada, carane moco supaya benar sudah. Tinggal kita santri harus mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut supaya bacaan Quran kita sama dengan bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman Kanjeng Nabi tidak ada ilmu tajwid, nggak ada. Saumpama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, saumpama bangun dari kuburan ditanya idgham ngerti nggak ngerti. Sahabat Abu Bakar tanya yang ngerti nggak ikhfa, nggak ngerti. Idhar nggak ngerti, belum ada. Tapi baca Qur'annya benar. Nah kita ini ada ilmu tajwid supaya baca Qur'annya seperti baca Qur'annya Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham boten? Jadi ilmu tajwid itu bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi boten wonten, berarti bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Kalau saya masuk neraka, kata mereka Wahabi. Berarti ngaji tajwid neraka. Paham betul? Berarti ngaji tajwid sesat gitu. Goblok. Bid'ah zaman Kanjeng Nabi betul wonten. Kanjeng Nabi enggak ngajari itu, enggak ngajarin. Rasulullah sahabat betul ngajari idgham, idhar, ikhfa, iqlab, kalau enggak. Berarti bid'ah. Lah setiap bid'ah sesat, kalau sesat masuk neraka. Ndasmu. Tenan, orang guyon aku. Tenan. Jadi kita ini nggak mungkin benar baca Quran kalau tanpa ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bid'ah. Gaweane manusa, duduk Kanjeng Nabi, duduk sahabat, gaweane ulama tahun 224. Pun. Wes. Ada orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham ora? Kalau baca wa rasulih,
Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau baca Rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Maka lahirlah ilmu nahwu, grammar. Yang pertama kali menggagas ilmu nahwu namanya Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Atau terkenal dengan Imam Sibawe. Bid'ah. Kanjeng Nabi nggak ngerti mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, nggak ngerti. Bid'ah. Anyar, bid'ah itu anyar. Zaman Kanjeng Nabi betul wonten. Ya sapa Sayyidina Umar bangun dari kuburan sekarang. Sayyidina Umar ngerti mboten jenengan mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ulah, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Apa iku nggak ngerti aku. Paham mboten? Tapi orang tidak pakai nahwu, baca Qur'annya tadi salah. Orang nggak pakai tajwid, baca Qur'annya rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Qur'an jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Qur'an gara-gara macane orang nganggo tajwid, orang nganggo ilmu nahwu. Paham mboten? Wis. Ono maneh suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Tahun berapa? Memanggil ulama namanya Syekh atau Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Kalau nirukan apa ya, kalau sudah tinggal 1 menit hilang misalnya. Syekh, ini banyak hadis palsu Syekh. Ini banyak orang mengatakan qala Rasulullah, padahal bohong. Kanjeng Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, padahal tidak, bohong itu. Ada enggak Syekh, bisa enggak menggagas, membikin ilmu metode menseleksi hadis mana yang bagus, mana yang benar, mana yang enggak benar. Siap. 1 minggu jadi ilmunya. Datang ke khalifah. Siapa tadi? Allah. Siapa tadi? Gak ditulis ya tadi. Syekh Syihabuddin Romahurmuzi menghadap khalifah. Siapa khalifahnya namanya? Umar bin Abdul Aziz. 1 minggu. Khalifah sudah jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Sehingga kita tahu mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Dhaifnya maqtu', munqati', mu'allal, mursal, mungkar. Paham boten? Ada lagi Imam Syafi'i. Siapa namanya? Ya bukan nama itu sih. Panggilannya Syafi'i. Namanya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54 tahun, masih tua saya. Saya sekarang umur saya 70 tahun saya. Imam Syafi'i berapa umurnya? 54. Lahir di Palestina, di kota Gaza yang sering dibom oleh Israel tuh. Sekarang sering dibom oleh Israel. Itu kota Imam Syafi'i itu, Gaza. Wafat di Kairo, Mesir, di daerah Fustot namanya. Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, gubernur Iran, Afghanistan sekitar itulah, dulu namanya Mawaro An-Nahr dulu. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi gubernurnya. Siapa namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Syekh, isinya surat, Imam, saya ingin paham syariat Islam yang benar. Baca Syafi'i, panggil murid yang Syafi'i.
Muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi, ini ada surat dari gubernur bertanya tentang bagaimana memahami syariat Islam. Ayo kita balas surat ini. Aktub ar-risalah, naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat untuk gubernur. Imam Syafi'i dikte, Robi nulis. Ternyata suratnya Imam Syafi'i balas untuk gubernur akhirnya berjumlah 300 halaman. Apa itu? Suratnya Imam Syafi'i. Untuk siapa? Untuk gubernur. Namanya siapa gubernurnya? Lupa. Yang nulis siapa namanya? Al-Muradi. 300 halaman. Ini ngaji seperti ini namanya ilmiah namanya. Kalau hanya ayo ngaji surga, aja nakal neraka, ayo sholat, itu penting, tapi itu kiai lokal aja lah, kiai sini aja ngomong kayak itulah. Masa saya dari Jakarta ngomong kayak gitu? Saya dari Jakarta jauh-jauh masa ngomongnya ayo sholat, surga, jangan maksiat, neraka. Kayak pun maunya, mau gitu? Kalau mau gitu saya pindah ngomongnya nih. Maunya itu maunya. Yang ilmiah dong. Jauh-jauh dari Jakarta. Anda pun, kamu pun di sini duduk 2 jam, 3 jam. Dapat apa itu kalau nanti bubar dari sini? Jadi dapat belum? Sudah dapat ilmu belum? Dapat ilmu belum? Saya ulangi? Nggak usah. Saya tanya. Isinya surat, nah ini, dengarkan. Terutama yang kelas, ini kelas akhir ya, kelas akhir. Alia kelas akhir, nah dengarkan. Isinya surat Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, maka harus paham Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya tidak satu tipe, tapi beberapa tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas baku, qul huwallahu ahad, gak usah tafsir. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, contohnya suami istri punya wudhu senggolan batal. Batalnya seperti apa senggolannya? Ada yang bilang sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, nenek-nenek dan kakek punya wudhu senggolan batal. Ada yang Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kalau Imam Hambali kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja tidak. Kalau Imam Hanafi, ini nggak usah anak kecil nih, nggak usah anak kecil yang sini. Kalau Imam Hanafi asal tidak yang satu nggak batal, tidak yang satu lah. Sebenarnya yang satu tahu kan? Yang satu tahu kan? Yang satu tahu kan? Ya kerjanya jenengan tiap malam dulu. Asal jangan ikut campur, jangan dengar, jangan. Asal bukan yang itu nggak batal. Jadi suami istri punya wudhu ciuman, syahwat nggak batal, asal tidak yang satu. Kata Imam Abu Hanifah Imam Hanafi. Ayat bisa ditafsiri banyak, itu namanya ayat mutasyabihah. Apa namanya? Kalau qul huwallahu ahad ayat muhkamah, ayat sudah baku, nggak bisa ditafsir yang lain. Allah satu, udah mau tafsir apa? Mau tafsir apa? Udah itu. Tapi kalau tadi senggolan, lah itu senggolan itu apa senggolan itu? Paham tidak? Yang kedua ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah kalau dengan syarat, kalau pemerintah baik. Paham tidak? Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah mutlak, tanpa ditawar, gak boleh ditawar. Wajib taat pada pemerintah kalau pemerintahnya baik, namanya muqayyadah. Kalau pemerintah nggak baik jangan taatin. Kalau pajak dikorupsi nggak usah bayar pajak.
makan di warteg, di warung Padang ada pajaknya. Masuk ke mall, Alfamart, Indomaret, belanja 100.000, nanti beres 110, bahkan 111, 111 bahkan. Ke dokter, saya baru tadi pagi baru ke dokter saya. Ke dokter habis sekian juta, sejuta sekian, ada pajaknya 10%. Pajak itu. Sejuta jadi 1.100.000. Sejuta 10.000, sejuta 10.000 jadinya. Sejuta, bayarnya berapa? Sejuta 10.000. Pajak itu, lah wis kumpul pajak jadi triliunan, dikorupsi, enak men. Maka saya katakan, kalau pajak dikorupsi, lebih baik warga NU tidak usah bayar pajak. Setuju? Kalau untuk bangun monggo. Kalau pajak untuk membangun bangsa dan negara, silahkan pendidikan, kesehatan, rumah sakit. Ya kalau dikorupsi itu apa? Kita bayar pajak, makan di Padang, masuk Alfamart, Indomaret, ke dokter. Habis 1 juta, bayar 1.010.000, 11.000, 1.011.000, 11.000 ini pajak ini. Lalu kumpul triliunan dimakan. Kemudian pegawai pajak gak ada yang melarat, pegawai pajak rata-rata, yang baiknya barangkali ada barangkali. Rata-rata pegawai pajak sugih-sugih, yang melarat sampean lah. Nah, potong yang melarat sampean pengurus NU, melarat pengurus NU. Minyak wangi misik, sandalnya lili, kopiannya hitam enggak, coklat enggak, bajunya koko, 2 bulan belum diganti, sorbannya bagi-bagi waktu calon bupati, bagi-bagi sorban belum beli lagi. Yalah ya Allah, NU, Masya Allah. Dah. Ada lagi ayat Quran, ammah, ada khosoh, apa? Ada yang umum, aqimus sholah, wajib sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada khusus apa? Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Harus perang, maju perang. Kamu mati atau kamu membunuh, kamu terbunuh atau kamu membunuh, surga balasannya. Dipahami ini ayat umum. Jadi tiba-tiba keluar dari rumah bawa bom. Ini perintah khusus kalau lagi perang. Kalau Pekalongan diserang oleh musuh, nah kita yuk keluar semuanya, bawa bom. Kalau lagi aman kayak gini ngebom. Lagi aman kayak gini masa ngebom? Ini kalau nggak pakai usul fikih goblok. Dikira perintah sholat, perintah perang sama, enggak. Perintah sholat itu umum, perintah perang itu kalau lagi perang ya kita ayo semuanya perang. Kalau lagi aman ngebom gitu, cari surga. Biar nanti kalau bunuh diri dijemput bidadari cantik sudah telanjang, udah siap. Makanya disebutnya pengantin. Dia bilangnya apa? Pengantin, calon bom itu, calon mati syahid, bukan syahid, sangit. Di Pekalongan ada nggak di Pekalongan? Pekalongan ada nggak teroris? Nggak ada ya. Pemalang banyak, Pemalang banyak. Di Syam Bawazir, dari Belik ada, dari Kendal apa namanya, Cipiring ada, Dulmatin, Pemalang juga Dulmatin. Pekalongan nggak ada ya? Pekalongan nggak ada ya? Awas kalau ada. Bun. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ayat hakiki yang maknanya benar, yang maknanya realistis. Yang majazi ayat yang maknanya metaforis, apa? Metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Salah, Allah nggak punya tangan. Jangan bilang tangan Allah, nanti jarinya berapa itu? Kalau bilang tangannya Allah, nanti jarinya berapa itu? Ada kukunya enggak itu? Paham betul? Kekuasaannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan punah, akan hancur kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah. Salah, bukan muka. Allah kalau punya muka nanti bulat apa lonjong mukanya itu. Zatnya itu. Dan banyak lagi.
Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya yang datang. Paham boten? Ini kata siapa ini? Lupa sudah. Kata siapa ini? Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernurnya, namanya siapa? Abdul Rahman Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Yang nulis surat, yang nulis Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah. Ya. Sudah paham Quran masih belum cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran berkali-kali perintah sholat, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa. Ada kan di Quran? Ragu-ragu gak pernah baca Quran nih. Gak pernah baca Quran ya? Ada enggak di Quran penjelasan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Ada enggak di Quran? Enggak ada. Yakin? Enggak pernah baca Quran, enggak bisa jawab. Enggak ada. Adanya perintah sholat, wajib sholat, aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. Tapi berapa kali sholat, namanya apa? Quran enggak ada. Adanya di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Apa itu? Quran apa hadis? Maka tidak cukup Quran. Kita paham syariat Islam tidak cukup hanya harus paham hadis. Ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Itu enggak perlulah, ini yang penting perlu tahu dulu nih. Sudah tahu Quran, sudah tahu hadis. Salat wajib dari Quran. Namanya salat, berapa kali salat dari hadis. Belum cukup, masih belum cukup. Prakteknya salat. Berapa komponen yang harus kita lakukan dalam salat? Enggak ada di hadis, apalagi Quran. Nah, inilah kesepakatan ulama apa? Konsensus. Apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Ijma'. Ulama sepakat sholat itu komponennya 17. Maka bunyinya arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunya sholat ada 17. Takbiratul ihram nomor 1, an-niyah nomor 2, al-qiyamu liman istata'a, berdiri bagi yang mampu. Yang nomor 4, qiraatul fatihati fihi. Nomor 5, ar-ruku'u. Nomor 6, at-tuma'ninah. Nomor 7, al-i'tidal. Quran apa hadis itu? Quran apa hadis itu? Bukan. Qurannya bukan, hadisnya namanya apa? Ijma'ul ulama. Maka kalau ada orang tidak mau ikut ulama, pilih salah satu 4. Di Indonesia Syafi'i lah semuanya. Kalau tidak ikut ulama yang Syafi'i, orang itu nggak akan bisa sholat. Ada orang sholatnya baik, kita tanya, Ustadz, ente sholatnya baik sekali, belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis langsung. Wallahi, bohong. Kalau ada orang ngaku belajar sholat langsung dari Quran dan hadis, wallahi, bohong. Pasti jawabnya belajar dari ayah saya, dari guru saya, dari kiai saya. Dan nanti ayahnya atau ibunya dari kiainya, dari kiainya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah. Laki-laki Robi'ah ini. Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit ya gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, paham tidak? Enggak paham ini, enggak paham. Jadi
Kita dalam ibadah baru contoh sholat satu saja harus taklid kepada salah satu imam. Di Indonesia siapa imamnya? Syafi'i. Tanpa taklid pada Syafi'i kita nggak bisa sholat. Langsung saja Quran hadis. Saya tanya, hadis yang paling nomor satu hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, saya ini mantan ketua umum PBNU, masa nggak tahu? Kebangetan lah. Saya juga tahu hadis nomor satu hadis siapa? Hadis siapa Pak? Imam Bukhari, saya juga tahu. Tapi ente nggak tahu nih, Ustad, ente nggak tahu nih. Imam Bukhari, ahli hadis nomor satu, hafal hadis 600.000. Imam Bukhari itu hafal hadis. Hafal hadis berapa? 600.000. Pak, Imam Bukhari yang hebat hadis itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Turmudi muridnya Imam Rohaweh, muridnya Imam Syafi'i. Imam Abu Dawud muridnya Imam Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa? Ayo. Paham boten? Nah. Ada lagi kejadian-kejadian yang dulu tidak ada, zaman Rasulullah tidak ada, di Quran tidak ada, tapi kita terjadi sekarang. Gimana caranya? Menggunakan kias, apa? Analogi. Ada 9 macam kias. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syari, khitobi. Dah saya contohkan 2 saja, nanti belengar sampean. Kias burhani apa? Sabu-sabu. Sabu-sabu halal apa haram? Kok berani haram kan? Di Quran ada? Saya tanya jawab. Sabu-sabu halal apa haram? Berani mengharamkan di Qurannya ada. Inna sabu haram. Ada? Hadis ada? Pakainya akal, namanya kias. Hadza muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr di Quran ada khamr itu haram. Fahadza haram, namanya kias burhani, kias fakta. Apa? Yang kedua, nempeleng ayah ibu boleh enggak? Quran enggak ngelarang, ente ngelarang. Quran hanya melarang wala taqul lahuma uffi wala. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, enggak usah bentak, enggak usah ngomong, tempelengnya aja. Boleh enggak? Kok enggak boleh dari mana? Ayo, dari mana enggak boleh? Yang dilarang ngomong kasar, yang dilarang bentak-bentak, nempelnya nggak dilarang. Nah, harus pakai kias, namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong saja dosa, lebih-lebih mukul, namanya kias apa? Aulawi apa? Fabil aula mukul. Ada lagi contoh lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Ini yang dilarang apa ini? Yang dilarang apa ini? Mendekati. Wala taqrabu, kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang ada zinanya. Jawab. Mendekati zina haram, zinanya halal. Kau tahu haram gimana? Yang di sini di Qurannya yang mendekati yang dilarang. Mendekati haram, zinanya dari mana tahunya haram itu dari mana? Dari qiyas, namanya qiyas aulawi. Kalau mendekati saja haram, lebih-lebih zinanya, gitu loh maknanya. Gimana? Kalau mendekati saja maka lebih-lebih, itu namanya kias apa? Aulawi. Udah dua ya, burhani dengan narkoba dengan tadi bentak orang tua dan zina. Nanti kalau kesini lagi masih ada 7, 9 kias tuh.
Maksudnya 7 saya terangkan lagi yang 7 nanti. Kalau kesini lagi. Dah. Jadi kita bisa tidak ibadah ngerti syariat Islam tanpa ikut imam. Bisa enggak? Enggak bisa. Harus kita taklid pada salah satu imam yang kita di Indonesia Imam Syafi'i. Yang kayak gini ini adanya di pesantren. Pesantrennya saja ente belum paham, kan cilaka ini. Pesantren saja ente belum, cilaka ini, cilaka besar ini. Harus paham, paham tidak? Nah, sudah saya katakan tadi, tidak semua bid'ah itu salah atau sesat. Di antara bid'ah yang tidak sesat, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj SAW. Ya Allah, semua ulama-ulama, semua imam-imam mengadakan Maulid Nabi, mengadakan Isra Mi'raj. Ente baru SAG, ya Allah, anti Maulid Nabi. Ente baru apa? Sarjana alam gaib. Para ulama, para imam semua Maulid Nabi. Syekh Muhammad Al-Busiri mengarang qasidah isinya memuji-muji Nabi Muhammad. Apa tidak? Ya Allah, sing hafal apa ya? Apal tidak? Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimin. Berjanji apa enggak? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla wa usanni bihamdim mawaridu sayyatun haniyah. Apa tidak? Kalau ada pengurus NU baca berjanji enggak hafal, jangan diamplopin. Karena apa? Karena berjanji milik kita. Kalau bukan kita yang rawat, kalau bukan kita yang ngopeni ngerawat, Muhammadiyah suruh ngerawat, HTI Salafi Wahabi suruh ngerawat. Ada kiai NU diundang berjanji, jangan disediain bukunya, jangan disediakan kitabnya. Kalau masih baca, jangan diamplopin. Pulang gak usah diantar, suruh naik ojek sendiri. Masjid, mimbar di masjid, jangan dikasih kitab khutbah. Kalau Kiai NU khutbah harus hafal-hafalan. Kalau ada Kiai NU masuk khutbah baca, gak usah dipakai lagi. Apa bedanya SAG dengan Kiai? Keluaran Lirboyo, keluaran Ploso, keluaran Rembang, keluaran Kajen, Sepati, keluaran Kaliwungu, khutbahnya masih baca. Karo keluaran aliyah negeri, ngisin-isinakan. Kalau bahasa Cirebon cebrik, ngerti nggak cebrik itu? Kiai NU khutbah apal, khutbah nikah apal, itu. Konten gih. Kalau ada Kiai NU khutbahnya masih baca, jangan undang lagi, jangan pakai lagi, sekali itu saja. Opo beda nek Kiai NU keluaran Kaliwungu, Lirboyo, Ploso, Tebu Ireng dengan keluaran Alia Negeri, Ibdaya Negeri, Alia Negeri, Sarwe Negeri, YIN. Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id, suatu hari sakit 1 bulan, sakit sudah 1, nggak bisa jalan, stroke. Pada suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sering mimpi jumpa Rasulullah? Sering? Ya, saya tanya nggak jawab ya. Sering mimpi jumpa Rasulullah jenengan? Kalau mimpi jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya ingin minta izin akan menggubah ngarang syair yang isinya haflah Maulid Nabi, muji-muji panjenengan, nyanjung-nyanjung panjenengan. Ya wis silahkan. 1 minggu ngimpi ketemu lagi, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca.
Setelah dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Itu yang saya baca. Amin tadzakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Nah, artinya itu artinya nih. Sampai air matamu bercampur darah. Apa karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau sedang ingat angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau suatu malam gelap gulita berkilat desa Idham? Kenapa engkau gelisah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Pasti kamu lagi mabuk asmara. Pasti kamu lagi cinta seorang, pasti kamu ini. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi gendeng, lagi kena asmara, lagi mabuk cinta. Memang benar, sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kukangeni, pasti kalian akan memaklumi. Kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai ini, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu cintai sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kukangeni, yang sedang aku tergila-gila adalah Muhammadun Sayyidul Iwathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Awas kalau saya kesini lagi belum ada yang hafal, awas nih. Santri harus apa namanya ini Burda karangan Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus bin Masyish muridnya Syekh Abu Madyan Al-Ghauth. Paham tidak? Jadi Maulid Nabi itu dilakoni, diamalkan oleh para ulama, oleh para imam dulu. Jadi dengan milih melu imam, melu ulama as-solihin, apa melu sing ngomong Maulid Nabi bid'ah, terserah. Kalau betul maksa. Jadi dengan melu ulama sing Maulid Nabi sangat biyen, apa melu wong sing zaman saya sing ngomong Maulid Nabi bid'ah, melu sapa iku? Terserah. Yang percaya Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat, pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi memberi syafaat, pasti tidak dapat syafaat. Engkau percaya? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau orang yang banyak dosanya seperti saya, kalau ada orang banyak dosanya dan besar-besar dosanya seperti saya contohnya, datang kepadamu Muhammad ke Madinah, istighfar di depanmu Muhammad, dan Nabi Muhammad pun ikut memohonkan istighfar untuk saya, Mas Allah pasti mengampuni dosa orang itu. Lawajadullah, lamnya lam taukid, lam pasti. Lawajadullah tawwabar rahima. Saumpama panjenengan akeh dosane, umroh kemudian ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut mendukung istighfar kita, pasti Allah mengampuni. Paham tidak? Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Dikira Rasulullah butuh banget teman sampean. Percaya silakan, nggak apa-apa. Nah, suatu ketika ada rombongan dari suku Mudor. Suku mana? Suku apa? Datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Ada apa? Ada apa Anda kesini rame-rame ini? Ada apa? Perlunya apa?
Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adru tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli. Walqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handulil 'ami wal ilhizil fasli. Ada apa Anda kesini nih? Atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, ini orang minta rahmat sama siapa? Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Nabi enggak melarang, jangan minta rahmat sama saya, bid'ah. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Tidak bisa kami makan kecuali rumput handol. Engkau adalah harapanku, urusan agama dan urusan dunia. Nabi tidak melarang ada orang minta rahmat, tidak melarang. Jangan minta rahmat sama saya, bid'ah, enggak. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik, enggak. Malah Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor. Hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir, longsor. Mereka belum pulang, di Mudor sana sudah hujan. Percaya enggak ini? Ada yang tanya sama saya, ente cerita begitu dari mana sumbernya? Dari kitab tarikh, dari buku tarikh. Saya baca buku tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang 65 halaman itu enggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Ibnu Ja'far At-Tabari, 10 jilid baru ada cerita itu. Bacanya terjemahan Khulasatu. Mudah-mudahan pesantren Nurul Huda ke depan semakin maju. Isra Mi'raj diceritakan oleh saya gampang saja, berapa syair saja. Saraita min haramin lailan ila harami kama sarul badru fi dajin minadh dhalami wa bitta tarqa ila annil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusul taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtariqu sab'at tibaqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Sudah, cerita Isra gitu aja. Engkau telah diisrakan oleh Allah di waktu malam, seperti bahkan bulan yang berjalan di waktu malam, kegelapan malam. Dari haram menuju ke haram yang satunya lagi, dari haram Mekah menuju haram yang ada di Masjid Aqsa. Dan di sana engkau didorong ke depan menjadi imam sholat para nabi dan para rasul. Kemudian rombongan berangkat naik ke atas, engkaulah pemimpinnya, pegang bendera kepemimpinan. Kemudian engkau di sana naik sampai wabit tatarqo ila anil taman zilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam turam. Engkau sampai mendapatkan makom 2 jengkal antara engkau dan Allah, atau kurang dari 2 jengkal. Paham boten? Enak kalau apal burda, enak itu aja udah Isra Mi'raj. Daripada muter-muter cerita Isra Mi'raj, itu aja udah. Apal boten? Boten ya, ya Allah. Jadi mari kita ramaikan Isra Mi'raj, mari kita ramaikan Maulid Nabi. Biarkan orang mengatakan bid'ah, kita tetap mengamalkan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, hal bihalal, nuzul Quran. Itulah namanya Tharawatil Hadariyah, culture capital. Modal budaya kita adalah itu tadi, harus kita pertahankan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak enak didengar. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.